got soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifia Sereni. Di sini saya akan membahas uji tes sampel berpasangan secara manual. Adapun kasusnya yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah program belajar intensif selama 1 bulan dapat meningkatkan nilai matematika pada siswanya. Sebelum program dimulai, nilai ujian matematika diambil sebagai data awal pretest. Setelah program selesai, nilai ujian matematika diambil lagi sebagai data akhir post-test. Diperoleh data sebagai berikut. Kemudian, apakah terdapat perbedaan antara nilai ujian matematika siswa sebelum dan sesudah dimulainya program belajar intensif selama 1 bulan? Kemudian kita masuk ke pembahasan secara manual, yang mana kita harus membuat hipotesis H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai ujian matematika siswa sebelum dan sesudah dimulainya program belajar intensif selama 1 bulan. Kemudian untuk hipotesis alternatif, ada perbedaan yang signifikan antara nilai ujian matematika siswa sebelum dan sesudah dimulainya program belajar intensif selama 1 bulan. Kemudian ini masuk ke data, di mana terdapat ini jumlah siswa, nilai pretest, post-test, yaitu selisih antara post-test dan pretest, yang mana 75 kurang 75, 84, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan sama dengan 41. Untuk nilai ini kita dapat mengambil dari D1 5 dikurangi rata-rata deviasi, yang mana kita harus mencari nilai deviasinya terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Rata-rata deviasi sama dengan jumlah D1 dibagi dengan jumlah N, yang mana 5 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4, dan ini dibagi dengan nilai siswa. Ada 10, 41 dibagi 10 sama dengan 4,1. Kemudian ini tadi 5 dikurangi dengan ini 4,1 jadinya 0,9. Kemudian 4 dikurangi 4,1 sama dengan 0,1. Kemudian diakarkan kuadrat memasukkan ini dijumlahkan memasukkan 6,9. Kemudian kita mencari nilai standar deviasi selisih. SD sama dengan akar dari jumlah DI min D kuadrat dibagi N min 1 sama dengan akar 6,9 dibagi 10 min 1 sama dengan akar 6,9 dibagi 9 sama dengan 0,875. Kemudian kita mencari nilai T hitung, yang mana T hitung sama dengan D dar dibagi S standar deviasi dibagi akar N sama dengan D bar dikali akar N dibagi standar deviasi dengan 4,1 kali akar 10 bagi 0,875, yang hasilnya 14,81. Lalu kita membandingkan nilai T dengan nilai T tabel dengan menggunakan alfa 0,05 dan DK sama dengan N-1, yang mana N-nya tadi 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kita lihat dari tabel ini dengan alfa 0,05 dan
DK9 menghasilkan nilai 2,262. Keputusannya dapat diambil karena nilai T hitung tadi 14,817 lebih besar daripada nilai T tabel, yang mana nilai T tabel tadi 2,262, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara nilai ujian matematika siswa sebelum dan sesudah dimulainya program belajar intensif selama 1 bulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji beda dua sampel berpasangan paramatik dengan SPSS. Kasusnya yaitu seorang guru SD ingin mengetahui apakah program belajar intensif selama 1 bulan dapat meningkatkan nilai matematika pada 10 siswa. Sebelum program dimulai, nilai ujian matematika diambil sebagai data awal atau pretest. Setelah program selesai, nilai ujian matematika diambil lagi sebagai data akhir atau post-test. Nah, ini adalah datanya. Di sini ada 10 siswa yang diambil datanya. Pretestnya adalah nilai awal sebelum melakukan program pembelajaran. Lalu post-test ini adalah nilai ujian yang diambil lagi setelah program dilaksanakan selama 1 bulan. Baik, pertama kita buka SPSS-nya. Pada bagian variable view, kita isi yang pertama kita isi, kita ketik free, lalu yang kedua ketik post. Setelah itu pada bagian label, yang pertama kita isi dengan free test, yang kedua yaitu post test. Setelah itu kita buka data view. Nah, di data view ini kita masukkan data yang tadi, kita tinggal copy saja dan masukkan ke sini. Lalu kita pencet analyze, compare means, lalu paired sample test, di test, lalu pretestnya kita pindahkan ke kanan, lalu post testnya juga. Setelah itu, setelah sudah dipindahkan ke kanan dua-duanya, kita langsung pencet OK. Nah, maka akan keluar outputnya di sini. Di sini ada 3 output. Baik, saya akan menjelaskan output yang pertama, yaitu paired sample statistik. Nah, pada output yang pertama ini memperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan post-test. Means di kotak means ini adalah nilai rata-rata dari pretest yaitu 70, sekian, dan post-testnya yaitu 74, sekian. Pada nilai N ini, 10 ini adalah jumlah data atau siswa yang dimasukkan. Lalu standar deviation dan standar error ini juga termasuk dalam statistik deskriptifnya. Baik, yang kedua, pada output yang kedua, yaitu paired sample correlation, di sini menunjukkan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel yakni pretest dan post-test. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig-nya di atas 0,05, maka tidak adanya korelasi. Jika nilai sig-nya di bawah 0,05, maka adanya korelasi. Bisa dilihat pada outputnya di sini, yaitu nilainya 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi antara nilai pretest dan post-test. Selanjutnya, pada output yang ketiga yaitu paired sample test. Pada dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig 2 tailored di bawah 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Nah, jika nilai sig-nya ini di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan
antara hasil belajar pretest dan post-test. Nah, dapat dilihat di sini nilai sig dari outputnya yaitu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika pada pretest dan post-test. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menyelesaikan contoh kasus uji bebas 2 sampel saling bebas non parametrik dengan uji Mann-Whitney. Langsung saja. Nah, buat apa sih uji Mann-Whitney itu? Nah, uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan 2 sampel independen untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang sama. Selanjutnya ada asumsi. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan bahwa kedua sampel independen, variabel yang diamati acak kontinu, skala pengukuran minimal ordinal, fungsi distribusi dari dua populasi hanya berbeda sehubung dengan lokasi. Selanjutnya menentukan hipotesis. Nah, yang pertama ada uji dua arah, di mana H0 mu A sama dengan mu B. H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Selanjutnya ada uji satu arah dari kiri, di mana H0 mu A lebih dari sama dengan mu B, H1 mu A kurang dari mu B. Selanjutnya uji satu arah kanan, H0 mu A kurang dari sama dengan mu B, H1 mu A lebih dari mu B. Selanjutnya ke kriteria keputusan. Nah, yang pertama uji dua arah itu jika T hitung kurang dari W alfa per 2 atau T hitung lebih dari W 1 min alfa per 2, maka H0-nya ditolak. Dengan W 1 min alfa per 2 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi W alfa per 2. Selanjutnya uji satu arah dari kiri. Jika T hitung kurang dari W alfa, maka H0 ditolak. Selanjutnya ada uji satu arah dari kanan. Jika T hitung kurang dari W1 min alfa, maka H0 ditolak, di mana W1 min alfa sama dengan N1 dikali N2 dikurangi W alfa. Nah, kita langsung ke contoh kasusnya aja. Di sini saya ada sebuah kasus, yaitu evaluasi perbedaan performa siswa dengan dua metode pengajaran berbeda. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam hasil ujian matematika antara siswa yang diajarkan dengan metode pengajaran tradisional dengan siswa yang diajarkan dengan metode pengajaran berbasis teknologi atau modern. Nah, di sini ada tabel kelompok-kelompoknya. Nah, di sini di kelompok tradisional saya mengambil sampel sebanyak 10 siswa dan kelompok modern 12 siswa. Lanjut ke langkah pengujian. Yang pertama ada uji hipotesis, taraf signifikansi dengan alfa sama dengan 0,05, statistik uji, kriteria keputusan, perhitungan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja ke uji hipotesis, di mana bahwa H0 mu T lebih dari sama dengan mu M, H1-nya mu T kurang dari mu M. H0 adalah hasil ujian dengan metode pengajaran tradisional lebih dari atau sama dengan metode pengajaran modern. H1-nya hasil ujian dengan metode pengajaran tradisional kurang dari metode pengajaran modern. Lanjut ke perhitungan. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengurutkan data. Nah, ini urutkan data dari yang terkecil lalu beri peringkat mulai dari 1. Nah, seperti ini. Ini ada peringkat 1 sampai 22. Nah, gimana kalau ada angka yang sama ngerankingnya? Nah, jika ada angka yang sama, misalnya nih ada nilai 76, 76-nya ada 3. Nah, 76 ini berada pada posisi ranking 3, 4, dan 5. Nah, 3, 4, 5 dijumlah 12 dibagi 3. Kan ini ada 3 nih yang sama. Nah, jadi dibagi 3 hasilnya 4. Nah, demikian juga seperti kasus yang lain, kalau ada angka yang sama, jadi caranya seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, ini ada sampel Y. Nah, sampel Y berada di ranking 1, 2, 4, 8,5, dan seterusnya. Dan sedangkan sampel X berada di ranking 4,
6, 8,5, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat digunakan untuk menghitung nilai W. Nah, nilai W ini diperoleh dari penjumlahan ranking dari setiap sampel X dan Y. Nah, kayak tadi, sampel X itu berada di sampel 4, berada di ranking 4, 6, 8,5, 14,5, 16,5, dan seterusnya sampai 22 dijumlah menghasilkan 124. Begitu pula dengan sampel Y. Nah, dijumlahkan mendapatkan 129. Lanjut ke perhitungan menentukan nilai M dan N. Nah, nilai M dan N ini diperoleh dari banyaknya masing-masing data, di mana M kurang dari sama dengan N. Nah, tadi kan ada 2 tabel. Nah, yang pertama ada kelompok tradisional itu terdiri dari 10 siswa, yang kelompok modern itu terdiri dari 12 siswa. Nah, sedangkan ini M kurang dari N, jadi kita dapat mengambil M itu yang kecil, yaitu 10, dan N-nya bisa 12. Lanjut ke mencari nilai p-value. Nah, di sini kita perlu mencari nilai mu R dan theta R dulu sebelum kita mencari nilai Z. Nah, nilai mu R diperoleh dari M dikali M plus N plus 1 dibagi 2 dengan M sama dengan 10 dan N-nya 12 menghasilkan 115. Theta R diperoleh dari akar M kali N kurung M plus N plus 1 dibagi M menghasilkan 16,61. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari mu R dan theta R, kita langsung masuk ke Z. Z sama dengan R min mu R per theta R. Nah, R ini diperoleh dari nilai W yang terkecil. Tadi ada nilai W-nya WX 124 dan W-nya 129. Nah, kita ambil yang terkecil yaitu 124. Jadi 124 dikurangi 115 dibagi 16,61 menghasilkan 0,54. Nah, dari hasil tersebut diperoleh nilai p-value adalah 0,54. Karena nilai p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Jadi, hasil ujian dengan metode pengajaran tradisional lebih dari atau sama dengan metode pengajaran modern. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk menyelesaikan sebuah kasus tentang uji sampel saling bebas. Terima kasih, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, saya Roti Elizabeth Sitorus akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai uji 2 sampel saling bebas menggunakan SPSS. Untuk datanya kita bisa lihat ada di tabel berikut ini, yaitu mengenai sampel problem mengenai kelompok tradisional dan kelompok modern. Selanjutnya data-data yang ada di dalam tabel ini kita pindahkan ke SPSS. Di bagian data view, untuk di bagian skor kita isi nilai-nilai dari data dari kelompok tradisional dan kelompok modern. Kemudian kita pindah ke variabel view. Untuk name-nya kita isi yang pertama itu skor dan yang kedua itu kelas. Dan untuk labelnya kita taruh yang pertama itu ada skor nilai dan untuk yang kedua itu ada kelompok dan kelas. Selanjutnya yang kita ganti adalah di bagian values. Untuk itu kita isi yang pertama itu tradisional, habis itu langsung kita add dan label, dan nomor 2 itu kita bikin lagi labelnya modern, habis itu add, lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah di bagian measure, yang bagian score kita isi dengan scale, dan yang bagian kelas itu kita isi nominal. Setelah data seperti ini, kita akan menguji normalitas data, yaitu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian ke bagian explore. Setelah itu pada bagian dependent list kita isi skor nilai, dan di bagian factor list kita isi kelompok kelas. Selanjutnya kita ke bagian plots. Pada bagian normality plots with test, itu kita centang
Kemudian klik continue. Setelah itu kita bisa klik OK. Pada data berikut ini kita dapat simpulkan bahwa data kelompok tradisional dan modern itu bisa kita lanjut ke analisis berikutnya. Untuk uji dua sampel itu kita bisa klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test. Setelah itu kita ke bagian legacy dialogs dan kita klik to independent samples. Untuk tes variabel list kita isi skor nilai atau skor, dan untuk grouping variabel itu kita isi kelompok dan kelas. Setelah itu define groupsnya. Grup 1 itu kita klik 1 dan grup 2 itu kita klik 2. Setelah itu klik continue. Setelah itu untuk bagian yang lainnya tidak usah diapa-apain. Kita klik OK. Setelah itu kita dapat melihat hasil dari main Whitney test. Untuk range-nya kelompok tradisional itu 124 dan untuk range-nya kelompok modern itu ada 129. Untuk hasil ujinya bisa kita lihat di tes statistik yang ada di bagian bawah, yaitu senilai 0,582. Sehingga dari hasil tes tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa hasil statistiknya itu adalah 0,582 karena nilainya lebih dari 0,5 atau alfa, maka dapat disimpulkan H0 diterima dengan kesimpulan hasil uji dengan metode pengajaran tradisional lebih dari atau sama dengan metode pengajaran modern. Sekian yang saya paparkan mengenai metode SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.